Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanafi, NIM 208190077, jurusan Tadis IPSC. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu homeschooling. Homeschooling atau sekolah rumah merupakan sistem pembelajaran yang dilakukan di rumah. Selain itu, homeschooling juga dapat dilakukan di mana saja selain di rumah, seperti di masjid, di pasar, di sawah, di hutan, dan di tempat yang dapat menjadi sumber dalam belajar. Sumber materi homeschooling tidak hanya terbatas pada buku yang telah ditetapkan pemerintah, namun secara etimologis homeschooling bisa belajar di mana saja dan kapan saja, asal situasi dan kondisinya benar-benar nyaman dan menyenangkan seperti layaknya di rumah. Keunggulan secara individual inilah yang memberi makna bagi terintegrasinya mata pelajaran kepada peserta didik. Yang B itu adalah klasifikasi homeschooling. Dalam klasifikasi homeschooling mempunyai 3 bagian. Yang pertama yaitu homeschooling tunggal. Homeschooling tunggal ini dilaksanakan oleh orang tua dalam satu keluarga tanpa bergabung dengan yang lainnya. Untuk yang kedua ini adalah homeschooling majemuk. Homeschooling majemuk ini adalah homeschooling yang dilaksanakan oleh 2 tim atau lebih. Yang ketiga itu adalah komunitas homeschooling. Homeschooling adalah gabungan beberapa homeschooling majemuk yang menyusun dan menentukan silabus, bahan ajar, kegiatan pokok, olahraga, musik atau seni dan bahasa, sarana atau prasarana, dan jadwal pembelajaran. Komitmen penyelenggaraan pembelajaran antara orang tua dan komunitasnya kurang lebih 50 sampai 50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang persamaan homeschooling dan perbedaannya dengan sekolah formal. Yang pertama yaitu persamaan. Persamaan homeschooling dengan sekolah lainnya adalah sama-sama mempunyai tujuan, yaitu untuk mengoptimalkan potensi peserta didiknya dan sama-sama menjadi sarana untuk melaksanakan tujuan pendidikan. Homeschooling dengan sekolah lainnya mempunyai perbedaan, diantaranya yaitu 1. Tanggung jawab siswa di sekolah ditanggung oleh pihak guru, sedangkan homeschooling ditanggung oleh orang tua. Yang kedua yaitu di sekolah tugas orang tua terhitung relatif lebih sedikit, sedangkan di sekolah biasa peran pendidikan diselenggarakan oleh sekolah. Yang ketiga, sekolah sudah mempunyai sistem untuk memenuhi kebutuhan standarisasi secara umum, sedangkan homeschooling harus berdasarkan kebutuhan siswa dan kondisi keluarganya. Yang keempat, di sekolah kurikulum pelajarannya telah ditetapkan dan sama untuk seluruh siswa, sedangkan homeschooling kurikulum dan materi ajar yang digunakan harus dipilih sendiri. Yang kelima yaitu di sekolah jadwal serta seragam telah ditentukan, sedangkan homeschooling jadwal dan seragam lebih fleksibel sesuai dengan kesepakatan.
Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan homeschooling. Kelebihannya yaitu 1. Dapat lebih selektif memilih seorang guru yang sesuai dengan bakat serta kebutuhan peserta didik. Yang kedua, orang tua lebih mempunyai wewenang dalam hal mengontrol pelajaran yang sesuai dengan perjanjian antara orang tua dengan pengajar. Yang ketiga, orang tua mempunyai wewenang dalam menetapkan kurikulum dan metode pembelajaran, juga media yang dimanfaatkan. Yang keempat, dalam pembelajaran di sekolah rumah, peserta didik mempunyai kesempatan penuh untuk mendapatkan pelayanan dari pengajar. Yang kelima, anak homeschooling mempunyai lebih banyak waktu yang luang di rumah daripada anak yang bersekolah biasa. Yang keenam, orang tua lebih mudah untuk mengawasi anaknya. Yang ketujuh, homeschooling juga dapat menjadi alternatif untuk menghindarkan anak-anak dari lingkungan negatif yang ada di luar ketika bersekolah di sekolah biasa. Yang kedelapan, mempermudah seorang yang memiliki aktivitas atau pekerjaan yang tidak sejalan dengan jadwal sekolah yang ditetapkan untuk menimba ilmu. Sedangkan kekurangannya yaitu 1. Anak-anak yang mengikuti sekolah rumah biasanya lebih sedikit berinteraksi dengan teman seusianya. Yang kedua, sekolah dapat menjadi sebuah ajang belajar yang dapat menumbuhkan sikap anak untuk bersaing agar dapat meraih keberhasilan setinggi-tingginya. Yang ketiga, anak hanya bersekolah di rumah atau homeschooling dapat menjadikan kemungkinan bahwa ia akan tersingkir dari lingkungan sosial, sehingga dapat menjadikan anak tidak cukup siap untuk melawan berbagai macam kesulitan serta ketidakpastian dalam bermasyarakat. Yang keempat, anak homeschooling cenderung mempunyai lebih rasa takut dan malu untuk menyampaikan pendapat dan masalah kepada orang lain. Yang kelima, anak-anak yang bersekolah di rumah lebih cenderung susah bersosialisasi dengan orang lain selain keluarganya.